terus kita klik file, terus klik yang benar kita buat tadi. Nah, ini adalah hasil dari membuat banner secara manual menggunakan Canva. Hasilnya itu resolusinya itu pas, nggak ada yang di crop teman-temannya tuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang berisi berbagai macam informasi menarik dari mulai dasar-dasar jualan online, tips dan trik, juga tutorial. Di video kali ini saya ingin sharing masih seputar jualan online dan masih seputar Tokopedia. Yaitu bagaimana caranya kita membuat logo ataupun membuat banner menggunakan aplikasi Android. Nah, ini temanya itu branding teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang belum punya laptop ataupun belum punya komputer, bisa langsung disimak tutorial yang saya bagikan ini. Buat teman-teman yang sudah tahu, bisa langsung kasih saran di komentar, oke? Di sini ada dua aplikasi. Sebenarnya kita bisa nge-branding menggunakan Canva ya. Tapi di sini juga saya ingin mencoba nge-branding menggunakan aplikasi Poco Design. Jadi akan kita lihat hasilnya itu seperti apa, baik itu menggunakan Canva dan menggunakan Poco Design. Nah, jadi kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu menggunakan Poco Design. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian aplikasi Poco Design ya, teman-teman. Di aplikasi Poco Design, di sini banyak sekali template-template ataupun tema-tema yang bisa kita gunakan. Kayak gitu, teman-teman. Selain itu juga di sini ada fitur-fitur lainnya. Misalkan kita bisa menggunakan frame, terus kita bisa menggunakan remove background-nya. Terus kita juga bisa menambahkan watermark. Nah, watermark ini buat teman-teman yang sebagai seller nggak mau foto produknya dicuri orang, bisa menggunakan watermark menggunakan Poco Design. Kita akan coba membuat logo di Poco Design. Oke, teman-teman bisa langsung klik di sini cari logo ataupun bisa scroll ke bawah. Nah, untuk lebih komplitnya teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Karena ada beberapa kategori yang bisa kita gunakan. Nah, ini. Nah, kita lihat logonya teman-teman ya, yang ada di aplikasi Poco Design. Ini ada banyak sekali logo yang bisa kita pakai. Ada banyak sekali inspirasi yang bisa kita edit, dari mulai kategori wedding sampai kategori komunitas ya. Nah, ini banyak banget. Silakan teman-teman pilih sesuai kategori yang teman-teman jual. Misalkan di sini saya pakai fashion ya. Nah, di sini fashion saya akan buat logo yang seperti yang ini aja lah. Nah, yang ini. Untuk cara edit ataupun cara buat logo menggunakan aplikasi Poco Design, kita cuma klik bagian edit di bawah itu, terus kita tunggu. Nah, yang harus teman-teman lakukan di sini cuma edit teksnya doang. Nah, misalkan yang ini wish ya, kita ganti menjadi Prada. Terus yang bawahnya klik, terus klik konten, jadi mau kena bordir. Nah, udah kayak gitu doang. Itu untuk branding toko. Kok cepat bang? Iya, karena desainnya sudah disediakan Poco Design. Coba kalau misalkan teman-teman itu dari nol, dari layarnya itu putih dulu, gimana tuh? Pasti bingung kan? Nah, kita bisa menggunakan referensi yang ada di aplikasi ini untuk membuat logo kita. Cara ngubah warnanya kayak gimana bang? Ngubah teksnya. Klik bagian color, teman-teman bisa ubah warna yang teman-teman suka. Ataupun teksnya itu pengen dipakai background ya, bisa klik yang bagian efek ini. Tuh, nanti akan seperti itu. Klik color kalau misalkan pengen diubah. Kayak gini misalkan ya, teman-teman, itu bisa disesuaikan. Nah, untuk background juga sama, tinggal klik background terus pilih color ya, kayak gitu. Jadi, itu cara membuat logo. Kalau misalkan sudah, teman-teman bisa langsung save. Nah, tunggu, dan nanti hasilnya kalau selesai itu seperti ini. Ada tulisan di bawahnya itu save to album, seperti itu ya. Itu caranya untuk membuat logo. Selanjutnya, bagaimana cara membuat banner? Oke, di Poco Design, kalau menurut saya banner itu kurang efektif ya teman-teman. Karena sulit untuk menemukan fitur-fitur banner di halaman pertama ini. Jadi kita cuma cari di sini banner kayak gini. Nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini terbatas. Kita nggak bisa edit semua gambarnya. Kita hanya bisa edit beberapa saja. Misalkan itu foto ya, ataupun warna, ataupun teks. Nah, jadi itu yang bisa kita ubah. Jadi nggak bisa yang lainnya. Nah, misalkan di sini saya ingin cari banner yang ini cocok nih kayaknya. Nah, kita klik yang banner ini, klik edit. Nah, di sini untuk membuat banner, karena desainnya udah disediakan, kita cuma timpa gambar aja. Misalkan yang ini kita timpa teman-teman ya, pakai produk saya. Nah, misalkan yang kayak gini. Terus yang ini juga sama, kita timpa pakai produk yang ini. Terus ini juga sama ya, kita timpa pakai produk sandal yang ini. Ini juga sama, kita timpa lagi karena gambar produknya ada 3. Saya nge-download lah semuanya. Nah, kayak gini ya. Nah,
Udah, membuat banner itu cuma kayak gini doang. Selanjutnya kita tambahkan itu teks ya. Nah, teks ini teman-teman tinggal klik ke bagian teks, nanti akan ada semacam border warna biru kayak gitu. Terus klik konten, terus hapus yang Lazada. Misalkan kita ubah yang namanya itu promo. Nah, kayak gini teman-teman ya. Terus yang big day sale kita hapus. Misalkannya itu THR lebaran. Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah, ini juga bisa langsung diubah, kita tag. Hampir seperti biasanya untuk cara mengubahnya ya. 40 misalkan. Nah, terus yang ininya kita ubah entry to store. Misalkannya itu mulai dari 1 sampai 3. 1 sampai 3 April. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, tinggal klik save. Udah, kayak gitu doang kalau membuat banner di aplikasi Poco Design. Simple dan gak ribet juga ya, kita cuma timpa-timpa gambar aja. Nah, itu untuk membuat logo dan membuat banner menggunakan aplikasi Poco Design. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba membuat logo menggunakan Canva. Nah, nanti teman-teman itu bisa pakai yang mana ya? Enaknya, kita coba pakai Canva, kita buka Canva. Nah, di Canva ini ada banyak sekali tampilan-tampilan yang bisa kita gunakan, baik itu Instagram, untuk YouTube, untuk logo, untuk banner, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa cari di sini ya. Misalkan di sini kita pengen buat logo, tinggal klik yang bagian logo. Teman-teman bisa cari logo yang menurut teman-teman itu bagus, yang kayak gimana. Bisa cari ke bawah, karena di sini banyak, jadi saya pilih beberapa aja. Misalkan klik yang total ini. Untuk cara editnya hampir sama seperti Poco Design. Karena desainnya sudah disediakan, kita klik teks yang ini, terus klik sunting. Nah, yang total ini kita ganti, misalkan itu Prada. Prada. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini teksnya itu kegedean. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, bisa kita ubah warnanya ya. Tinggal klik yang bagian warna ini, klik ubah. Nah, kayak gini. Ini bisa kita sesuaikan apa yang kita mau. Misalkan ya warna biru ini ya. Nah, kalau misalnya udah, klik tombol download seperti ini. Nah, kita tunggu. Nanti kalau ada tulisan berhasil disimpan, berarti logo teman-teman itu sudah berhasil dibuat. Itu untuk cara membuat logo di Canva. Sebenarnya nggak ribet-ribet juga ya. Nah, selanjutnya untuk membuat banner di Canva, klik bagian tambah, terus klik ukuran khusus. Nah, untuk ukuran landscape banner di Tokopedia, itu teman-teman bisa gunakan yang ukuran 1500 sampai 750. Itu untuk yang landscape. Untuk yang portrait, teman-teman bisa gunakan 1500 ke 1500. Nah, kalau misalkan udah, kita klik buat desain. Nah, di sini akan muncul gambar tampilan background putih. Nah, yang harus teman-teman lakukan di sini cuma klik bagian background putih ini, ubah sesuai apa yang teman-teman inginkan warnanya ya. Misalkan pengen warna merah, warna hijau, warna kuning, kayak gini ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan saya ambil warna biru seperti ini. Untuk menambahkan semacam teks, menambahkan terus gambar, teman-teman bisa klik yang tambah ini. Nah, saran saya, teman-teman bisa pakai elemen dan teks ini ya, kedua fitur ini. Di bagian elemen ini ada banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Seperti contohnya, kita pengen menggunakan bingkai. Nah, bingkai ini kita bisa timpa dengan foto produk kita. Kita ambil contohnya itu yang bingkai warna bulat ini. Kita geser ke kiri, mau ke kiri ataupun ke kanan terserah. Untuk menambahkan foto produk, teman-teman bisa langsung klik ganti. Nah, kita tunggu sampai muncul produk yang akan kita timpa. Nah, misalkan di sini saya ambil yang ini deh. Kayaknya cocok deh, pas. Nah, ini udah pas seperti ini. Kita bisa langsung klik yang tambah lagi, terus kita klik elemen. Nah, di sini teman-teman bisa kreasikan banner yang akan kita buat. Misalkan kita pengen pakai kayak gini ya. Kita bisa klik ukuran itu kecil, bannernya seperti ini. Terus klik di kiri kayak gini, teman-teman. Terus agar bulatan ini tuh transparan, klik yang bagian ini ya, yang semacam garis kotak ini teman-teman ya, kotak putih kayak gitu. Untuk transparansi background kita pilih ke ukuran 38 aja. Nah, kalau misalkan cocok, kita duplikat kayak gini teman-teman tuh. Nah, kita bisa kreasikan seperti ini. Kita contoh aja ya teman-teman. Ini kayaknya kurang deh opacity-nya. Nah, kayak gini. Ini opacity-nya kita sesuaikan dulu. Oke. Nah, kayak gini lah ya. Terus kita tambahkan lagi misalkan elemen yang lain.
seperti contohnya itu bunga ataupun apalah teman-teman. Misalkan kita ambil bunga lah ya, yang ini. Kita simpan di bagian sini, terus ubah warnanya. Mau pakai warna abu bisa, warna hitam juga bisa. Kita pakai yang warna abu ya. Nah, untuk yang warna ini kita pakai juga yang warna putih. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini contoh aja. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa duplikat untuk bisa menambahkan bunganya ya. Nah, kalau misalkan sudah, selanjutnya kita buat promosi menggunakan banner. Klik bagian teks. Pilih teks yang menurut teman-teman bagus ya, yang seperti apa. Saya pakai yang ini aja dulu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kebanyakan deh. Nah, yang wheel sale ini kita edit nih teman-teman. Sunting yang wheel sale-nya ini. Terus kita hapus, misalkan itu ubah menjadi promo. Kita hapus dulu ini. Lupa teman-teman. Buat ini itu promo. Terus di sale-nya ini kita ubah, kita hapus dulu. Lupa. THR yang bawahnya kita hapus dulu. Lebaran. Nah, kayak gini. Terus kita sesuaikan deh, mau di mana disimpannya, mau di sini terserah gitu. Ini misalkan itu kurang nih si gambarnya. Bisa teman-teman perkecil ataupun perbesar ya, kayak gini. Tuh. Juga bisa diperkecil tuh. Tuh, kayak gini teman-teman. Tuh. Nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, ini nggak bagus ya. Maaf nih ya, kalau misalkan saya ngedesainnya itu kurang bagus teman-teman. Bisa teman-teman kreasikan lagi ya. Nah, kalau misalkan udah kita kreasikan dengan warna, dengan elemen, selanjutnya teman-teman tinggal klik save. Nah, tinggal tunggu, nanti hasilnya itu akan tersimpan. Berhasil disimpan, ketuk untuk melihat. Nah, selanjutnya kita upload ke toko kita yang ada di Tokopedia. Emang bisa bang menggunakan aplikasi Android? Bisa teman-teman ya. Yang pertama teman-teman cari Chrome di sini. Nah, ini ada ya. Kita langsung aja klik yang tombol cari ini. Terus di sini kita masukkan seller Tokopedia. Ini malah tipu lagi. Kita cari. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Klik bagian seller Tokopedia. Nah, oke teman-teman ya, di sini sudah masuk ke tampilan dashboard seller di Tokopedia. Nah, agar tampilannya itu responsif, teman-teman tinggal klik yang titik 3 ini, terus klik di bagian situs desktopnya. Nah, nanti kalau misalkan klik ke bagian situs desktop, nanti tampilannya itu akan seperti komputer seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik ke bagian dekorasi toko, terus selanjutnya tinggal klik. Nah, ini udah tampilnya kayak gini. Nah, di sini kita akan coba. Tadi kita membuat banner Poco Design, klik bannernya, terus klik geser ke kiri, terus klik ubah. Nah, kita upload deh gambar yang tadi ya, banner yang tadi teman-teman. Oke, kita tunggu. Yang lajarnya dulu, yang pakai Poco Design, kita akan lihat nih hasilnya akan seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada beberapa bagian yang di crop. Nah, inilah kekurangannya kalau misalkan kita menggunakan banner yang direkomendasikan dari aplikasinya. Jadi ukurannya itu nggak bakal sesuai dengan toko kita. Nih kalau misalkan kayak gini kan jelek teman-teman tuh ya. Jadi nggak sesuai tuh. Nah itu ya, kualitas kita membuat banner menggunakan aplikasi Poco Design. Selanjutnya, bagaimana kualitas dari hasil membuat banner menggunakan Canva. Kita klik yang bagian ini. Terus kita klik file. Terus klik yang benar kita buat tadi. Nah, ini adalah hasil dari membuat banner secara manual menggunakan Canva. Hasilnya itu resolusinya itu pas, nggak ada yang di crop teman-temannya tuh. Nggak ada yang di crop sama sekali. Nah, kalau misalkan udah tinggal klik bagian selanjutnya. Nanti akan terposting sendiri. Seperti itu untuk banner ya. Selanjutnya kita akan coba di bagian logo. Kita klik ke bagian pengaturan. Oke, di pengaturan toko, di sini teman-teman bisa langsung pilih logonya. Kita sesuaikan ya, apakah sesuai dari aplikasi Poco Design dengan logo yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ini ya, kita lihat hasilnya kayak gimana. Tuh, hasilnya cukup bagus lah ya untuk logo teman-teman. Jadi ini resolusinya sesuai, gak ada yang kebesaran dan gak ada yang kekecilan. Selanjutnya kita coba pakai yang menggunakan Canva. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ya, ini untuk Canva cukup lumayan ya. Harusnya itu agak sedikit lebar ya teman-teman, tapi ini jadi masalah. Yang penting logonya itu kelihatan. Nah, kita kembalikan lagi. Kita coba aja ya yang ini teman-teman logonya. Nah, ini akan ter-save sendiri. Nah, kalau udah, kita langsung bisa close ya. Nanti akan logonya itu berubah teman-teman.
Tuh, logonya itu langsung berubah. Nah, itulah cara branding toko menggunakan dua aplikasi Poco Design dan Canva. Teman-teman bisa pakai yang mana yang menurut teman-teman itu bagus. Mau Poco Design ataupun Canva, terserah ya. Kalau saran saya untuk membuat banner lebih baik menggunakan Canva. Nah, itu aja mungkin cara branding toko menggunakan aplikasi Canva dan aplikasi Poco Design. Terima kasih buat teman-teman kritik dan saran. Saya persilahkan di komentar. Dengan saya Adang, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.